Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video survei lalu lintas pada simpang Apil dan simpang biasa untuk melengkapi nilai UAS survei lalu lintas. Lokasi survei yang kami ambil untuk simpang Apil yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, tepatnya di Monumen HKSN, dan untuk simpang biasa terletak di Jalan Palapan, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT. Untuk persimpangan Apil dan persimpangan biasa memiliki sebuah perbedaan, yaitu simpang Apil mengatur lalu lintas dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder, dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Simpang Apil juga digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk persimpangan biasa adalah area pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih.
Perkenalkan, nama saya Marini Putri Lomi dengan NIM 2123716516. Saya dari 5 PJJC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan Excel yang kami ambil dari dua simpang, yaitu simpang apil dan simpang biasa. Simpang biasa alamatnya di Jalan Palapan, Ekoten 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Simpang apil di Jalan Jenderal Soeharto, Ekoten 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita akan masuk dalam perhitungan Excel. Akan masuk pada perhitungan simpang biasa. Simpang biasa terbagi menjadi 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Dari keempat fase ini kita bagi lagi dalam 3 bagian, yaitu ada belok kanan, belok kiri, dan belok kiri. Sekarang kita masuk pada untuk pemasukan data yang didapatkan dari survei lapangan yang kita sudah lakukan. Kita dapat lihat pada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase yang keempat. Untuk ini kita masuk pada perhitungan data fase 1 sampai fase 4 dalam Excel, yaitu pertama BKIKR sum ke dalam golongan. Ini adalah rumusnya, sum ke dalam golongan 2A sampai 5A. Pada jam puncak lakukan hal yang sama untuk KS, lakukan hal yang sama untuk KS, KM, dan KTB. KSEM koefisien X total ke dalam masing-masing arah, baik dari belok kiri, belok lurus, dan belok kanan. Total jalan mirror, jumlahkan Q total dari pendekatan A dan pendekatan C. Kita dapat lihat ini adalah hasil dari pendekatan A dan pendekatan C. Untuk total mayor QM kita dapat melakukan dengan pendekatan B dan pendekatan D. Ini adalah hasil dari pendekatan B dan D. Input data lebar simpang A, B, C, dan D yang telah diukur sebelumnya. Untuk mendapat LP rata-rata, kita menggunakan rumus average average LAC, LAB akan mendapatkan hasil dengan 4,95. Untuk FLP, kita menggunakan rumus 0,7 ditambah 0,0886 kali LP rata-rata. Kita dapat lihat hasilnya, kita dapat lihat bersama hasilnya. Sedangkan VSH 0,088 dikurangi 0,015 ditambah RKTB dibagi 0,0115 dikurangi 10 dikali 0,84 dikurangi 0,975. Kita dapat lihat pada layar hasilnya. Untuk FBKI untuk mendapatkan hasilnya, itu kita menggunakan rumus 0,54 ditambah 1,61 dikali QBKI RB. Ini adalah hasilnya. Sedangkan untuk FRMI untuk mendapatkan hasilnya kita menggunakan 1,49 dikali RMI pangkat 2 dikurangi 1,19 dikali RMI tambah 1,19. Untuk kapasitas C itu kita menggunakan rumus CO kali FLP dikali FM kali FUK kali FH kali FBKI kali FBK kali FRMI sehingga mendapatkan total kapasitas C yaitu 3,335,82. Untuk DJ atau derajat kejenuhan itu kita menggunakan Q total dibagi kapasitas C sehingga mendapatkan 0,70. Untuk tunda lalu lintas simpang atau TTL, untuk mendapatkan hasilnya kita menggunakan 1504 dibagi 0,242 dikurangi 0,242
dikali DJ kurang 1 kali DJ pangkat 2, kita dapat lihat hasilnya yaitu 7,86. Sedangkan untuk tunda lalu lintas Jalan Mayor TLMA, kita menggunakan 1503 dibagi 0,346 kurang 0,2426 dikali DJ dikali 1 dikurangi DJ pangkat 1,8, ini adalah hasilnya 5,86. Untuk tunda tulangan lalu lintas Jalan Minor TLLMI, kita menggunakan rumus Q total pada QKB kali Q total Jalan Minor KIM SM per jam dikurangi QEM SM per jam kali TLLMA bagi TLL, itu adalah hasilnya. Kita dapat lihat bersama yaitu hasilnya 15,69. Dan untuk tunda geometrik simpangan TG, kita dapat lihat menggunakan rumus. Kita lihat menggunakan rumus yang ada pada layar. Untuk tunda geometrik simpangan ini, TLG ini, karena derajat kejenuhannya lebih kecil dari, maka gunakan rumus sesuai dengan modul. Nilai TG lebih besar dari 4 karena rasio belok pada simpang palapa memiliki angka yang cukup besar, yakni 0,38 meskipun DJ-nya kecil yaitu 0,70. Kisaran peluang PA persen dapat dilihat pada materi pada layar Excel. Berdasarkan kesimpulan simpang biasa, data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang biasa di Jalan Kalapan, Ekoten 2, Kota Kupang, NTT, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas total yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas jalan, sehingga derajat kejenuhan di bawah angka 1, maka simpangan pada jalan ini masih layak digunakan dan tidak perlu adanya perubahan. Sekarang kita masuk pada simpang apil. Simpang apil dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada simpang apil A, simpang apil B, dan simpang apil C. Pada simpang apil A, simpang apil B, simpang apil C ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada belok kanan, belok kiri, dan belok lurus. Untuk langkah yang pertama adalah kita memasukkan data-data yang kita sudah ambil pada survei lalu lintas. Ada ini kita dapat lihat, ini adalah data simpang apil A, simpang apil B, dan simpang apil C. Sekarang kita masuk pada data key atau SKR per jam. Sum, jumlahkan kendaraan pada jam puncak pada arah kiri, tambah jumlah kendaraan pada arah kanan, tambah jumlah kendaraan arah lurus, lakukan hal yang sama untuk arah selatan dan barat. Kita dapat lihat ini adalah arah selatan, arah utara, dan arah barat. Untuk mendapatkan hasil ini kita menggunakan, ini adalah sum simpang apil. Kita dapat lihat pada layar ada rumus. Masukkan data lebar jalan yang didapatkan dari pengukuran di lapangan untuk arah utara, selatan, dan barat. Kita dapat lihat ini adalah waktu siklus fase 1. Ini adalah gambar jalan dari fase 1, fase 2. Kita dapat lihat ini adalah lebar jalan dari selatan, utara, dan barat. Untuk LE sama dengan lebar jalan dibagi 2. Untuk SO sama dengan 600 dikali LE. Untuk data LKBR, PKBR, VKBR, LKD, VKD, LPK, VKK dapat dilihat dari survei di lapangan. Waktu siklus didapatkan dari survei lapangan. Kita dapat lihat ini adalah waktu siklus. Ini waktu siklus. Untuk data KR, jumlah total KR pada jalan puncak arah selatan, utara, dan barat. Untuk KR terlindung karena kendaraan per jam kali EKPR atau arah. Waktu KKB, jumlah total KB pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat.
Untuk Ki SM, jumlah total SM pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. Untuk Ki SM, jumlah total SM pada jarak puncak arah selatan, utara, dan barat. Untuk Ki SM terlindung, Ki SM kendaraan per jam kali EKRP. Untuk Ki KBM, jumlah KBM pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. Untuk Ki KBM terlindung Ki KR tambah terlindung Ki KB tambah terlindung Ki SM, lakukan hal yang sama untuk arah selatan, utara, dan barat. Untuk RKBI terlindung belok kiri pada Ki KBM atau total terlindung Ki KBM. Untuk RKBA terlindung pada Ki KBM dibagi total terlindung Ki KBM. Lakukan hal yang sama untuk RKBI, RKB pada arah utara, selatan, dan barat. Selanjutnya kita masuk pada Ki BTB, jumlah KTB pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. RKTB, total Ki KTB per total terlindung di KBM arah selatan, utara, dan barat. Untuk VUK dapat dilihat pada materi. FKHG dilihat dalam materi, tapi ini adalah data yang diambil pada survei. FG juga dilihat dalam materi, ini adalah datanya. FP itu LPK untuk bagi 3 dikurangi L kurang 2 kali LPK utara bagi 3 waktu tempuh utara, lebar utara itu adalah FP. Ini adalah hasil dari FP. Kita masuk pada FBKI. FBKI ini untuk mendapatkan hasilnya itu kita menggunakan rumus 1 kurang RBKI kali 0,16. Rumus digunakan untuk semua arah. Rasio arus lalu lintas Q dan S. Arus lalu lintas Q dan S itu rasio fase. Rasio fase arus dibagi rasio arus arah utara ditambah rasio arus arah selatan ditambah rasio arus arah selatan. Perhitungan yang sama dilakukan setiap arah. Ini adalah arusnya. Kita dapat lihat pada hasilnya. Untuk kapasitas C, S kali waktu hijau kali total waktu kuning, hijau, dan merah. Untuk DJ, untuk waktu DJ itu arus lalu lintas Q dibagi kapasitas C. NG1 0,25 dikali total waktu hijau tambah waktu kuning tambah waktu merah kali DJ bagi 1 tambah SGRT pangkat DT kali 1 pangkat 2 ditambah 8 kali DJ kurang 0,5. Total waktu hijau tambah kuning tambah merah baik untuk arah utara, selatan maupun barat. Untuk Q2, NQ2 total waktu hijau tambah kuning tambah merah dikali 1 kurang HI kali total waktu hijau tambah kuning tambah merah bagi 1 kurang HI bagi total waktu hijau tambah kuning tambah merah kali DJ kali Q arus lalu lintas bagi 360 baik untuk arah utara, selatan, dan barat. NQ1 tambah NQ2 baik untuk arah selatan dan barat. NQ max tidak ada rumus langsung, ada angka. Ini adalah angka dari hasil dari NQ1, NQ2, NQ. Panjang antrian PA untuk mendapatkan hasilnya menggunakan rumus NQ kali 20 bagi 6,25 sama dengan utara.
Sedangkan untuk PA, NQ kali 20, PA yang kedua ini, NQ kali 20 bagi 7,85 sama dengan selatan. Begitu pula di PA yang ketiga, NQ kali 20 kali bagi 6,8 sama dengan barat. Kita masuk pada RKHA. RKHA. Untuk mendapatkan hasilnya menggunakan rumus 0,9 dikali NQ dibagi Q arus lalu lintas kali total waktu hijau tambah kuning tambah merah kali 360 baik untuk arah utara, selatan, dan barat. Itu kita masuk pada jumlah kendaraan NKHA. Arus lalu lintas Q dibagi rasio kendaraan tak terhenti RKHA baik untuk arah utara, selatan, dan barat. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita masuk pada tunda lalu lintas rata-rata TL. Waktu total hijau ditambah kuning tambah merah kali 0,5 kali 1 bagi waktu kurangi hijau dan waktu total warna kuning bagi merah hijau. Di pangkat 2 bagi 1,1 kurang waktu hijau bagi waktu total hijau tambah kuning merah kali DJ tambah NQ1 kali 360 waktu total hijau ditambah kuning ditambah merah baik untuk arah utara, selatan, dan barat. Kita dapat lihat pada layar hasil dari perhitungan data Excel yang dilakukan pada survei lalu lintas. Sekarang kita masuk pada tunda geometri rata-rata, ya, atau disingkat dengan TG. Kita lihat pada arah utara, arah selatan, dan arah barat tak terhenti dikali dengan RKHA dibakali dengan 4. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, tunda rata-rata TL tambah TG baik untuk arah utara, selatan, maupun barat. Tunda arah total T kali Q baik untuk arah utara, selatan, dan barat dapat dilihat pada layar Excel. Yang berikutnya, masukkan data simpang fase 1A, fase 2B, fase 3C, dan fase 4C. Input data sesuai fase C, D, A, dan B disesuaikan dengan tipe kendaraan arah lalu lintas, di mana KR jumlah dari kendaraan golongan 2 sampai 5A pada jam puncak, KS jumlah dari golongan 5B sampai 7C pada jam puncak, SM jumlah dari kendaraan golongan 1 pada jam puncak, lalu hitung jumlah kendaraan total. Ini adalah tunda rata-rata dari simpang apil. Dapat kita lihat, ini adalah hasilnya. Kesimpulan simpang apil berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang apil Jalan Jenderal Soeharto Naikoten 2 Kota Kupang NTT, tepatnya pada monumen HKSN. Kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas melebihi kapasitas dari Jalan Jenderal Soeharto sehingga mengakibatkan derajat kejenuhan lebih besar dari 1 yang mengakibatkan jalan tersebut kurang efektif dalam penggunaannya, maka diperlukan adanya perubahan terhadap waktu siklus, yakni penambahan durasi pada lampu hijau dan penambahan rambu dilarang parkir di sekitar legang jalan simpang. Demikian hasil presentasi dari saya pada data Excel survei lalu lintas kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata penyampaian pada materi. Sekian dari saya, Shalom. Terima kasih.